Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Yulia Presi, NIM 2018-198. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan, di mana perusahaan itu akan melakukan segala cara agar visi dan misinya tercapai. Tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan laba atau profitnya atau keuntungannya, ya. Dimana pengertian keuntungan sendiri itu adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, perusahaan itu akan meningkatkan kualitas dan hal yang mendukung kegiatan produksi agar tujuan itu tercapai. Untuk mewujudkannya, perusahaan perlu menerapkan strategi yang berguna sebagai pedoman dalam bisnisnya agar berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi dan kinerja perusahaan yang digunakan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengendalian dalam perusahaan dalam penerapan strategi tersebut. Lalu selanjutnya ialah manajemen perusahaan ini sebagai kendali perusahaan, ya, terus berusaha agar tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Nah, jadi dalam melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut, perusahaan juga harus terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan melakukan pengendalian operasional agar produksi perusahaan itu berjalan dengan baik dan produk yang dikeluarkannya itu mampu memuaskan keinginan pasar. Salah satunya itu adalah pengendalian anggaran keuangan, di mana anggaran keuangan ini merupakan aspek yang penting perlu diperhatikan. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk menentukan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program. Nah, lalu bentuk pengendalian yang bisa dilakukan bisa dengan penyusunan rencana anggaran pada waktu yang lebih awal, pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban, dan juga laporan anggaran dan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk dapat menentukan prestasi pusat pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, NIM 190. Jadi saya akan melanjutkan tentang bab 1. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja manajemen dalam mengatur dan melaksanakan tanggung jawabnya, perusahaan memerlukan satu alat pengukur kinerja, yaitu salah satunya dengan menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dengan ditetapkannya akuntansi pertanggungjawaban, maka akan dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Untuk evaluasi keuangan, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Melihat luas dan kompleks kegiatan dalam perusahaan, tidak memungkinkan bagi pemimpin untuk memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan, pihak manajemen memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya itu, agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar, pimpinan harus mengadakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sangat penting ke tingkat pimpinan di bawahnya dalam pengambilan keputusan, sehingga semua masalah yang ada dapat ditangani dengan baik dan cermat. Lalu melakukan evaluasi secara berkala dengan membandingkan antara anggaran penjualan dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan laporan tersebut, akan dapat diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi, apakah bersifat menguntungkan atau merugikan. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka penilaian terhadap manajer dapat dilakukan. Saya Vina Andani, NIM 180, akan melanjutkan materi terkait konsep akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban terjadi karena adanya authority, responsibility, dan accountability. Konsep wewenang atau authority merupakan pelimpahan tugas dari manajemen atasan kepada manajemen bawahan atau divisi-divisi yang mendapat pelimpahan tugas oleh manajemen puncak. Wewenang adalah kunci dari tugas manajemen yang merupakan dasar dari tanggung jawab para manajer yang bekerja melalui pendelegasian tugas dari atasan. Kemudian, konsep tanggung jawab atau responsibility. Suatu tanggung jawab timbul dengan sendirinya sebagai konsekuensi adanya pendelegasian wewenang. Jadi, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari hubungan atasan yang mempunyai wewenang untuk menuntut suatu pekerjaan atau jasa tertentu dari bawahannya. Kemudian, konsep gugat atau accountability.
Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya pendelegasian tugas kepada pusat-pusat pertanggungjawaban atau manajer sebagai pihak yang melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk melaporkan hasil atau prestasi pelaksanaan pekerjaan kepada pihak yang melimpahkan pekerjaan kepadanya atau atas. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah konsep maupun sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban terjadi akibat adanya wewenang yang diberikan atasan ke bawahan dan bawahan mempertanggungjawabkan dalam suatu bentuk laporan tertulis dan digunakan sebagai evaluasi kinerja dari masing-masing departemen atau pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan kepada 3 pokok pikiran. Yang pertama adalah pendapatan dari biaya atau di organisasi dalam ukuran dari tingkat pertanggungjawaban manajemen. Kemudian yang kedua ada biaya yang dibebankan ke tingkat pertanggungjawaban tertentu dapat dikendalikan oleh manajer tingkat pertanggungjawaban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah data anggaran yang efektif dapat diperoleh sebagai dasar untuk menilai prestasi sesungguhnya. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan yaitu pusat pertanggungjawaban akan mengumpulkan semua biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban dan melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya tersebut. Kemudian yang kedua ada pelaporan. Setelah kegiatan-kegiatan kepada pusat pertanggungjawaban terjadi, pusat pertanggungjawaban akan mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya dengan membuat suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini tidak semua biaya menjadi tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban, melainkan hanya biaya-biaya terkendali saja atau controllable cost. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Akuntansi pertanggungjawaban tidak digunakan sebagai alat pengawasan biaya, karena akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan semua informasi akuntansi dari pusat-pusat pertanggungjawaban mengenai biaya maupun pendapatan, baik yang berupa anggaran, maupun hasil produksi, maupun hasil aktivitas sebenarnya. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan perusahaan dapat melakukan pengawasan biaya secara efisien dari performance report pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Judiarsa, NIM 2018-212. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban. Jadi pusat pertanggungjawaban adalah tiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama pusat biaya. Pusat biaya adalah suatu proses pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya diukur pada masukan atau biaya dengan ukuran moneter tanpa memperhitungkan keluarannya atau pendapatan. Kemudian yang kedua pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya diukur pada keluarannya atau pendapatan dengan ukuran moneter tanpa memperhitungkan masukan atau biaya. Kemudian yang ketiga pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangannya untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pada pusat pertanggungjawaban tersebut serta kinerjanya diukur dari selisih pendapatan dan biayanya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangannya mengendalikan pendapatan dan biaya serta menghitungkan investasi pada pusat pertanggungjawaban tersebut dan kinerjanya diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban dengan investasi yang bersangkutan. Kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara struktur organisasi dengan pusat pertanggungjawaban.
Pusat pertanggungjawaban dibentuk berdasarkan struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban serta hubungan antara pimpinan dan bawahan dapat terkoordinasi yang terarah. Kemudian, pusat pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian organisasi didasarkan atas dasar fungsi, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Nah, dalam fungsi produksi merupakan pusat pertanggungjawaban biaya, dan fungsi pemasaran merupakan pusat pendapatan dan pusat biaya. Kemudian, dalam fungsi administrasi dan umum merupakan pusat biaya. Kemudian, struktur organisasi divisional. Dalam organisasi divisional, pembagian organisasi didasarkan pada divisi-divisi penghasil laba. Di bawah setiap divisi dibagi atas dasar fungsi. Fungsi yang ada di bawah divisi meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Setiap divisi merupakan pusat laba dan mungkin sekaligus sebagai pusat investasi. Fungsi produksi yang ada di bawah divisi merupakan pusat biaya. Fungsi pemasaran yang ada di bawah divisi merupakan pusat pendapatan dan pusat biaya. Saya Muhammad Irfan, NIM 2018-219. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yaitu tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dijelaskanlah bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar, serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan perusahaan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri, ialah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk: yang pertama, informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, informasi akuntansi sebagai pemotivasi manajer. Yang keempat, informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Yang kelima, informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Selanjutnya, faktor yang menunjang efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun, harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan sehingga dapat ditentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan-laporan kinerja yang berguna dan menilai sumbangan manajer tingkat tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut Supriyono, akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik apabila terdapat kondisi-kondisi. Yang pertama, luas wewenang dan tanggung jawab. Pembuatan keputusan harus ditentukan dengan baik melalui standar organisasi. Yang kedua, manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam menentukan tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerjanya. Yang ketiga, manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya. Yang keempat, manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya. Yang kelima, hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan kinerjanya. Yang keenam, laporan kinerja dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu. Yang ketujuh, laporan kinerja harus menyajikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi dan tindakan lanjutan sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian.
Yang kedelapan, harus ditentukan dengan jelas peranan kinerja manajemen terhadap struktur balas jasa. Yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, yaitu kinerja keuangan. Selain kinerja keuangan, seorang manajer dapat dinilai kinerjanya atas dasar tingkat kepuasan karyawan, moral, dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Ikna Asifadila Subiantoro, NIM 2018-204. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu analisis kasus. Yang mana kelompok kami memberikan contoh kasus tentang laporan pertanggungjawaban pada pusat biaya oleh direktur yang kami ambil dari buku Ibu Maisyah Holmi. Nah, pusat biaya ini sendiri dilaporkan oleh direktur sebagai pertanggungjawabannya. Seorang direktur pusat dengan kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya diukur pada masukan atau biaya dengan ukuran moneter tanpa memperhitungkan keluarannya atau pendapatannya. Contoh kasus yang kami ambil yaitu PT Matahari Malang pada tahun 2012 yang dipimpin oleh Direktur X. Nah, terdapat beberapa departemen yaitu Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Personalia. Dapat disimpulkan bahwa departemen tersebut masuk ke dalam pusat pembiayaan atau pusat biaya. Diketahui kantor direktur memiliki anggaran sebesar 550 miliar dan realisasi sebesar 475 miliar. Kemudian, Departemen Produksi memiliki anggaran sebesar 3 triliun 50 miliar dengan realisasi sebesar 3 triliun 72 miliar. Departemen Pemasaran memiliki anggaran sebesar 1 triliun 300 miliar dengan nilai realisasi sebesar 1 triliun 378 miliar. Disusul dengan Departemen Personalia yang memiliki anggaran sebesar 300 miliar dengan realisasi sebesar 250 miliar. Dari kasus tersebut, bagaimana pertanggungjawaban direktur mengenai laporan pertanggungjawabannya dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban yang telah dilakukan. Nah, dari sini nanti akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Andika Daniswara, NIM 2018-001. Saya akan menjelaskan dari bab 4 pembahasan. Dari kasus di dalam tabel ini dapat dilaporkan pertanggungjawaban mengenai pusat biaya. Kita dapat melihat dari kantor direktur, Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Personalia. Anggarannya sekian, relasi sekian, selisih dengan total sekian, yang berjumlah biaya terkendalinya 5 triliun 200 miliar, 5 triliun 175 miliar, dan 20 miliar untuk selisihnya. Berikut untuk pembahasan laporannya. Laporan pertanggungjawaban merefleksikan aliran informasi dari unit operasional. Seperti contoh kasus di tabel ini, menunjuk pada pusat biaya. Direktur menerima informasi terperinci mengenai kinerja wilayah terkendalinya dan unit tersebut termasuk menjadi tanggung jawab direktur itu tersendiri. Pada laporan di atas, seorang direktur Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap biaya yang dikonsumsi. Departemen Produksi dan Pemasaran mengendalikan biaya terkait dengan memproduksi dan pemasaran serta mengetahui dan memahaminya. Sementara di atas, dapat dilihat bahwa relasi biaya yang dikeluarkan melebihi dari anggaran yang telah dipersiapkan sehingga direktur menilai kurang mampu untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap Departemen Produksi dan Departemen Pemasaran. Akan tetapi, pada kantor direktur dan Departemen Personalia dapat membantu pusat biaya untuk mengendalikan jumlah yang selisih antara anggaran dengan relasinya. Dalam pelaporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan PT Matahari Malang,
telah melaporkan laporan kinerja yang menyajikan secara jelas selisih yang terjadi, tindakan koreksi dan tindakan lanjutannya sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian. Selain itu juga, manajer atau direktur pusat pertanggungjawaban telah berusaha untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan untuk pusat pertanggungjawaban dengan menyeimbangkan jumlah biaya yang terkendali. Terima kasih. Untuk bab 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaratul Intan, NIM 2018-173. Di sini saya akan membahas bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi, dari pembahasan di atas dapat kami simpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban itu selalu berdampingan dengan informasi unit operasional yang langsung diperhatikan dan dianalisa oleh direktur selaku yang bertanggung jawab. Dengan demikian, di sebuah organisasi dalam perusahaan dapat mewujudkan kinerja yang memuaskan karena adanya laporan pertanggungjawaban yang dapat mengurangi resiko-resiko yang merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua, saran dari kelompok kami yaitu karena di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat analisa yang langsung dilakukan oleh direktur, maka akan muncul selisih dan adanya tindakan koreksi. Karena adanya tindakan ini pasti karena adanya kesalahan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka perlu untuk memperhatikan unit terbawah organisasi agar terciptanya keseimbangan dan terkendalinya biaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.